tadi kan sudah kita bahas tuh ya, kalau Ya, misalnya NPWP-nya sudah aktif, sudah aktif. kemudian juga, nah sekarang ada istri masuk DUK suami nih, artinya NPWP-nya gabung dengan Dengan suami. suami. Nah, bagaimana kalau untuk akses korteksnya nih? Nah, ini ada kondisi misalnya nih Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, Ya, ibu-ibu ibu-ibu. ditunjuk sebagai bendahara Bendahara, nih contohnya. ya, Nah, namun ibu-ibu yang ditunjuk sebagai bendahara ini dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ternyata menginduk kepada digabung suami. menginduk kepada suami. Jadi Ya. memakai NPWP suami. Nah, caranya gimana mengakses Kortek nih Mas Ahmad? Nah, Nanti dan beberapa ibu-ibu nih yang ditunjuk sebagai bendahara nih agak bingung kemarin. ya, Pak, gimana Pak? Saya cuma punya satu NPWP. ya. Saya ngikut NPWP suami. Nah, Nah, ibu-ibu yang ditunjuk sebagai bendahara tidak usah kita khawatir. jelaskan juga ya di Nah, hari sini. ini kita akan kupas tuntas Ya, dengan Mas Sukma bagaimana betul. cara ketika ibu-ibu yang ditunjuk sebagai Ya, bendahara untuk mengakses ya, Kortek. betul. Ya, Pastikan tentunya ibu ya sudah masuk ke dalam DUK, DUK apa itu yaitu DUK? daftar unit Unit keluarga, keluarga ya, sama. atau kalau dibilangnya Family Tax Unit ya, Bahasa kerennya bahasa FTU. kerennya FTU Family Tax Unit ya. Nah, di mana ngeceknya Mas Itu Sukma? ngeceknya di DJP online ya, pada akun profil ya, akun profil, kemudian di tab anggota keluarga, maka itu akan muncul anggota keluarga yang sudah masuk ke dalam daftar unit keluarga suami. Dengan begitu, kalau sudah masuk, nah bagaimana selanjutnya nih? Kita lihat ya. Nah, aktivasi, kita langsung tinggal aktivasi akun wajib pajak ya. Oh, ketika kondisinya bahwa ibu bendahara ini menginduk Sudah? suami dan itu sudah ada Ya, di data unit keluarganya ya. si akunnya suami, berarti tinggal langsung dikasih saja Mas Betul. Sukma. Jadi ke website Cortex djp.go.id, kemudian nanti klik aktivasi akun wajib Ya, ada pajak. menu di paling bawah ya berarti ya. Ya, betul, di sini ada aktivasi akun wajib Ya, pajak pastikan bahwa kondisinya memang ibu bendahara tadi sudah masuk ke dalam ke dalam DUK DUK. suami. Betul. Berarti akun DJP online-nya Bapak Ibu masih tetap gunakan, berarti tidak ditinggalkan begitu saja Tinggalkan karena karena ini itu Kortek ini mungkin di garis bawahi baru digunakan untuk untuk mulai masa pajak Januari Januari 2025. 2025. Untuk masa sebelumnya 2024 ke belakang masih menggunakan DJP masih online. menggunakan DJP online Jadi Bapak kalau Ibu. ada kebetulan SPT Ya, itu masih menggunakan tahun 2024 ke bawah ke ya, bawah ya. itu masih menggunakan DJP Ya, online. jadi jangan serta-merta langsung ditinggalkan begitu saja ya Mas. Iya, Berarti masih digunakan ya ya kalau jangan untuk dilupakan ya. jangan dilupakan. Iya, Cuma untuk masa pajak tahun 2024 dan iya, iya sebelum-sebelumnya. betul. Jangan, Namun itu belum menjadi kenangan ya, masih ya, masih bisa kita akses mak dan juga tetap aktif ya. ya apalagi masih ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan Belum Mas Sukma. dipenuhi, betul Tetap betul. digunakan untuk di DJP online. Betul Cuma ya. ketika nanti mulai masa Januari 2025 itu Bapak Ibu semutan pajak semua sudah menggunakan namanya Kortek. Cortex ya. Oke, nanti ketika sudah klik aktivasi lanjut. Lanjut. Nah, Nah, nanti akan diarahkan ke permintaan akses digital ya, ya. Ini akan nanti Semeton akan mengisi formulir seperti ini ya, formulir elektronik seperti ini, pastikan isiannya sudah benar. Apakah wajib pajak terdaftar? Ya, checklist ya, terdaftar ya, gitu ya. Kemudian pilih nomor pokok wajib pajaknya, input nik kita ya, nik dari ibu ya, sebagai bendahara misalnya, ya, cari nanti akan muncul langsung nama ibu ya. ya. Kemudian silakan input email. Nah, ya, Jadi email. Pastikan emailnya adalah email yang baru, yang tidak sama dengan email dari digital. suami ya. Oh, dari suami. Iya kan? Tidak sama dengan email dari suami, ya kan? Tuh. Nanti otomatis mungkin langsung terverifikasi ya Mas. Betul. Apakah ini memang benar-benar email yang aktif, ada Iya, emailnya, atau memang takutnya nanti emailnya ada salah ketik atau betul. emailnya bodong, seperti itu. Iya, Mungkin nanti sistem mungkin nggak nerima mungkin ya, akan ada betul. tanda silang seperti Iya, itu ya betul, di betul. belakangnya. Masuk juga nomor telepon ya, Nomor pastikan telepon Bapak Ibu masih aktif masih aktif dan ada pulsanya nanti. dan ada pulsanya, karena emang nanti untuk pengiriman link OTP Iya, itu OTP akan melalui verifikasinya. SMS, dan SMS sekarang udah pakai berbayar ya. Iya, Nah, lalu setelah itu nanti akan muncul ya di email ya. ya, Di email yang sudah Ibu daftarkan tadi akan muncul link. Akan muncul password akun. password akan Iya, dikasih password. akan dikasih password. Ya, Jadi, jadi NIK-nya plus passwordnya. betul. Ini adalah password yang
pemberian dari DJP password sementara ya nanti Iya. akan bisa Ibu ubah ya sendiri ya. Malah sekarang. otomatis harusnya nanti harus diubah ya Mas. Iya harus diubah, makanya itu nanti setelah nanti login akan ada permintaan untuk mengubah password ya. Ya, jadi Bapak Ibu semutan pajak semua ketika sudah menerima NIK dan password akun yang diberikan oleh sistem, silakan langsung akses Kotek DJP-nya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi nanti tampilannya seperti awal lagi, Iya. Kotek DJP, nanti silakan ID penggunanya diinput NIK-nya Bapak Ibu, Betul. kemudian kata sandinya langsung saja kata sandi yang diberikan oleh sistem. Iya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu klik login, otomatis sistem akan mengarahkan Bapak Ibu untuk langsung merubah password atau kata sandi yang diberikan oleh sistem tadi ya Mas. Iya, betul. Jadi silakan Bapak Ibu membuat kata sandi baru sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Iya. Namun tetap mengikuti kaidah-kaidah minimal 8 karakter, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan termasuk juga ada karakter khususnya Mas Maya. Betul. Dan ingat dicatat ya. Dicatat atau minimal sama dengan password yang lain. Jadi kita tuh nggak perlu ada space untuk ini apa ya. Ini kadang-kadang kalau kita banyakkan password ya lupa ya. Iya, betul. Lupa password nih. Gitu. Nanti seringkali bingung. Kemarin buatnya seperti apa ya? Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lupa, itu pun nanti tetap nanti ada sih. Ada mekanismenya ya reset password ya. Cuma mengulang lagi jadinya Bapak Ibu membuat password baru, dikirimkan link, membuat password seperti itu. Tapi ketika sudah dicatat ya otomatis Bapak Ibu langsung tinggal di-input saja. Iya. Termasuk juga nanti ketika buat password baru pertama kali itu nanti akan diminta membuat passphrase. Ya. Di passphrase ini bukan pengaman dari nanti KUDJP ya, kode otorisasi. Nanti dijelaskan lebih banyak lagi. Jadi permintaan passphrase ini diminta juga pada saat aktivasi dan juga nanti pada saat permintaan kode otorisasi ya. Ya betul Mas. Betul. Nanti ketika nanti buat kode otorisasi, sertifikat digital, nah nanti akan ada lagi pembuatan passphrase. Boleh sama nggak sih antara passphrase dengan password ini? Kalau saya sih sama Mas. Ya, saya juga sama. Supaya apa? Bingung nanti. Ya, supaya kita mudah ya dalam menjalankan aplikasi Cortex ini ya. Karena kalau mau aman sih beda ya. Tapi kalau mau disamakan juga sistem juga tidak menolak. Artinya tetap bisa gitu. Ya, cuma kadang kita sering lupa Mas. Sering lupa. Ya. Kebanyakan password HP kan. Iya, betul. Benar. Oke, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah membuat password baru, kemudian akan login ulang. Kan login ulang lagi ya? Iya, login ulang. Harusnya itu sudah Bapak Ibu sudah nggak ada kendala nih. Betul. Tapi ibu-ibu benaran tadi ditunjuk yang NPP-nya menginduk ke suami harusnya nggak ada kendala. Sudah nggak ada kendala. Udah terakhir tuh, udah final tuh ya tadi ya. Sudah bisa proses registrasinya sudah aktif ya berarti ya. Sudah aktif, bisa ngakses Cortex. Nah, sudah siap ditunjuk oleh instansi pemerintahnya untuk menjalankan role di Cortex. Tanpa perlu mendaftarkan NPP baru lagi. Betul, dan tidak perlu datang ke KPP ya. Tidak perlu datang ke KPP. Cukup di online, cuma pakai laptop atau HP bisa ya. Ya pastikan ada jaringannya. Internetnya ada ya. Internetnya ada. Ya kalau nggak ada jaringannya nanti nggak bisa. Oke, sekarang kita masuk ke istri, belum masuk duk suami itu gimana ya? Nah, ini kondisi yang berbeda Mas Uma. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai dua kondisi Bapak Ibu. Betul, pertama yang sudah Bapak Ibu yang sudah pernah DJP online lancar nih, baik itu aktif maupun ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga ketika ada istri atau ibu bendahara yang mau mengakses Cortex, cuma hak dan kewajiban perpajakannya digabung sama NPP suami. Nah, yang ketiga sekarang ketika nanti istri atau ibu bendahara ini menginduk ke suami, cuma dia belum masuk nih datanya. Belum masuk ke dalam daftar unit keluarga. Daftar unit keluarga suami. Itu bagaimana caranya? Dan juga ini juga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, misalnya ini baru diangkat jadi PNS gitu ya, atau jadi pegawai belum sempat bikin NPWP. Nah, ini juga bisa menggunakan menu ini ya, dalam hal belum memiliki NPWP. Nah, itu ada sedikit berbeda ya Mas Umay. Kalau tadi melalui menu aktivasi akun pajak yang paling bawah. Nah, ini agak ke atas sedikit. Nah, di bawah login itu, pengetahuan pajak itu ada menu daftar di sini. Nah, itu nanti mulainya prosesnya nanti ketika menjumpai ibu bendahara yang data unit keluarganya belum masuk di suami, silakan nanti klik di daftar di sini. Setelah klik daftar di sini akan muncul tampilan seperti di layar Bapak Ibu. Ada persiapan registrasi wajib pajak. Itu ada perorangan, kemudian ada jenis-jenis WP-nya ya, jenis-jenis WP-nya. Karena ini kita akan mendaftarkan istri, akses untuk orang pribadi terutama istri yang belum masuk duk ya. Yang belum masuk duk, silakan nanti diklik lanjutannya adalah klik perorangan. Nah, setelah itu diklik nanti akan muncul pilihan.
untuk persiapan registrasi. Apakah wajib pajak sudah terdaftar NIK-nya? Ya, betul. Otomatis harusnya ya sudah punya KTP. Sudah punya KTP, harusnya sudah punya NIK. Ya, silakan diklik ya wajib pajak NIK. Selanjutnya di langkah berikutnya akan ada dua pilihan yang masuk, Mas. Ya. Ada pendaftaran dengan aktivasi NIK dan hanya registrasi. Ini bedanya apa, Mas? Biar baik. Pajak ini biar nggak bingung nanti. Baik, Semeton Pajak. Jadi di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah pendaftaran dengan aktivasi NIK. Itu apabila memang kita belum memiliki NPWP. Ya, kita sama sekali belum pernah punya NPWP nih, dan kita memilih untuk kewajiban pajaknya secara terpisah, misalnya dengan dari suami ya. Nah, kalau yang hanya registrasi ini adalah apabila istri ingin kewajiban perpajakannya itu gabung dengan suami. Ya, menggunakan NIK suami sebagai NPWP, maka kita pilih hanya registrasi. Jadi perbedaannya kalau yang pendaftaran dengan aktivasi sendiri itu, dengan aktivasi itu nanti kewajiban perpajakannya terpisah tuh. Suami juga menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri, istri juga punya kewajiban perpajakan sendiri, nyampaikan SPT masing-masing. Tapi kalau yang hanya registrasi, istri itu menggabung kewajiban perpajakannya dengan suami. Jadi SPT cukup suami saja yang melaporkan SPT-nya. Lebih simpel ya. Lebih simpel ya. Betul, lebih simpel. Istri istilahnya tidak punya NPWP ya? Iya, tidak punya kewajiban. Punya NIK, punya akses Kortex, tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Iya. Jadi silakan nanti Semeton Pajak dipilih. Kalau memang kondisinya menghendaki digabung dengan suami, jangan melakukan pendaftaran dengan aktivasi. Cukup sebenarnya hanya registrasi. Tapi ini hanya untuk istri ya? Hanya untuk istri saja. Hanya untuk istri ya. Untuk yang bapak-bapak nih nggak bisa pakai hanya registrasi nih ya, gitu ya. Oke, nanti setelah diklik nanti akan muncul isian ya. Isian untuk identitas wajib pajak, kemudian detail kontak, kemudian ada step berikutnya. Di step ketiga nanti akan dimintakan pengisian alamat, kemudian termasuk ada verifikasi identitas juga, baru kemudian terakhir ada pernyataan. Betul. Nah, ketika nanti di input harusnya ada diisi semua yang masuk Maya. Betul. Pastikan namanya itu sesuai dengan KTP ya. Ya. Karena kalau beda itu beda spasi pun juga mempengaruhi ya. Karena kita akan verifikasi langsung ke database Dukcapil. Betul. Jadi ini semua yang bertanda bintang itu wajib diisi. Betul. Kalau ada gelarnya di KTP maka harus diisi juga. Harus sama ya. Harus sama persis. Dia harus langsung memverifikasi langsung ke data Dukcapil, tarikan langsung ya. Kemudian juga dengan jenis pekerjaan. Kalau di pekerjaan di KTP misalnya PNS ya harus pilihnya PNS gitu ya. Harus sama dengan yang ada di KTP. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika nanti pengisian detail kontak, jadi Bapak Ibu Semeton Pajak nanti akan diminta untuk mengisikan alamat email dan nomor telepon seluler. Betul. Dipastikan keduanya bahwa alamat email yang Bapak Ibu input dan nomor teleponnya itu aktif ya, Mas. Betul. Ya. Karena kan ada OTP. Iya, karena ada verifikasi, ada OTP yang harus diinput. Ya, jadi untuk HP tadi ya, nomor HP, pastikan ada pulsa ya. Ya, ada pulsa. Jangan sampai ketika nanti Bapak Ibu nggak bisa verifikasi nomor HP yang dihubungi, ya itu nggak ada pulsa, otomatis OTP nggak bisa dikirim. Betul. Oke, selanjutnya. Nah, setelah detail kontak, nanti diminta memverifikasi alamat. Silakan nanti Semeton Pajak diinput alamatnya, detail alamatnya, sampai RT RW, kode pos, nanti silakan. Nah, ada data geometris nih, apa nih Mas Pandu? Ada data geometris juga nanti, nanti silakan mungkin diklik, dicoba kayak Google Map mungkin ya Mas. Titik koordinat ya? Titik koordinat pastinya. Betul. Lokasi wajib pajak ini di mana sih? Betul. Kayak kita kalau mau belanja online ya. Ya belanja online kan begitu kita mau registrasi kan awalnya kan kita juga ngasih titik koordinat kita tuh, maps-nya tuh kita ada di posisi maps yang mana gitu kan, sehingga nanti akan lebih mudah bagi kami untuk bisa memverifikasi atau menyampaikan surat atau apapun ya. Kalau ada surat menyurat secara manual dan atau mungkin kita mau ada visit ya ke lapangan ya. Baik, betul sekali Mas Ukma. Terus selanjutnya ketika nanti sudah bisa memverifikasi alamat, nah jangan lupa terakhir Bapak Ibu dicentang untuk surat pernyataan. Surat pernyataan ini Mas Ukma sekaligus juga merupakan persetujuan ya bahwa DJP wajib pajak menyetujui menggunakan akun atau portal wajib pajak ini sebagai sarana untuk penerimaan, pengiriman
surat pengunduran dan dokumen perpanjangan. Jadi ketika dulu Pak Ibu mungkin dapat surat cinta dari DJP ke instansinya, mungkin ada mungkin SPDLDK, himbauan atau pemberitahuan, mungkin masih berupa lewat pos ya. Jadi setelah berlakunya Kortek nanti Bapak Ibu, jadi nanti silakan Bapak Ibu cek di Korteknya masing-masing. Di sana ada menu My Dokumen ya, nanti di My Dokumen itu nanti segala persuratan seharusnya tercapture di sana, record di sana semua ya. Berarti kita sudah nggak nyimpan kertas-kertas fisik lagi ya? Iya, harusnya udah paperless. Karena sudah paperless dan itu juga sudah tersimpan secara otomatis di aplikasi Cortex ya? Cortex DJP dan itu udah di satu server. Satu server. Jadi nggak portable lagi. Kalau dulu masih ingat aplikasi-aplikasi sebelumnya kan portable. Offline ya? Offline. Oh ini online ya? Semi online. Oh iya. Proses dibuat kayak e-faktur, betul. e-bukor itu kan semi online ya. Sebelumnya ISPT apalagi kan? Betul. Dia aplikasi perlu diinstal. Nah, untuk Cortex enggak. Dia berbasis web, nanti servernya satu, nanti semua administrasi, rekod, log-log terkait kegiatan administrasi penerimaan surat, dokumen perpajakan Bapak Ibu sudah tersimpan di sana. Tersimpan secara otomatis ya. Mungkin nanti di menunya mungkin kita kalau ada cukup waktu nanti kita tunjukkan ya Mas. Betul. Nah kalau sudah diklik pernyataan dan sudah dikirim ya, maka akan muncul sama yang tadi ya. Sama. Ada kita menerima password akun ya. Password akunnya. Ya. NIK-nya, password akunnya. Nanti silakan. Caranya hampir sama ya dengan sebelumnya. Betul. Cari di nanti akan login lagi, kita login lagi, kita kemudian masukkan. Nah, akan langsung diarahkan untuk segera perubahan kata sandi. Ya, kata sandi. Ya, jadi sama ya. Sama dengan yang sudah kita sampaikan pada tahap yang sebelumnya ya terkait dengan istri yang digabung dengan suami ya. Seharusnya ketika nanti sudah berhasil buat password yang baru, betul. Ibu bendahara tidak ada kendala ya. Betul. Dan sudah bisa melakukan akses atau login Cortex ya. Nah ini bagi istri atau bendahara ya perempuan ibu ya yang awalnya memang belum masuk di daftar unit keluarga suami.